Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya Kumaha Wargi Jawa Barat Daramang Sadayana. Mudah-mudahan sehatnya. Baik, gebrakan Kang Deddy kembali menggemparkan rakyat Indonesia. Bagi yang belum tahu karakteristik Kang Deddy pasti kaget, tapi bagi kami orang Purwakarta itu sudah biasa. Dengan kebijakan Kang Deddy tidak asing lagi. Nah ini ya nanti saya tampilkan lah ya gebrakannya seperti apa. Gebrakan jam malam. Setiap mengambil kebijakan seperti biasa selalu diawali pro dan kontra. Tapi yang kontra itu kebanyakan elit politik. Ada sebagian kecil masyarakat lah yang kontra dengan Kang Deddy. Secara keseluruhan masyarakat setuju dengan kebijakan Kang Deddy. Nah ini dia, simak video selengkapnya gebrakan Kang Deddy. Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit. Dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Nah itu dia teman-teman kebijakan Kang Deddy. Sah, tidak boleh keluyuran. Itu buat siswa ya. Keluyuran di atas jam 9. Karena di atas jam 9 itu rawan tawuran. Rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik yang mabuk, merokok, nongkrong-nongkrong, atau minuman keras, obat-obatan terlarang, biasanya itu rawan ya. Nah tentu seperti biasa pro dan kontra itu ya, dari dulu juga Kang Deddy selalu ada yang kontra setiap kebijakan, apalagi kebijakan Kang Deddy itu kadang ada yang spontan, ketika melihat fenomena langsung ambil tindakan dan dijadikan sebagai kebijakan. Contoh, ketika larangan study tour, dia itu sering keliling juga, ada keluhan dari salah satu warga, itu dijadikan patokan, menjadikan rujukan ya, begitu. Nah tapi ada kecualinya, tidak sepenuhnya dilarang. Kalau misalkan nih ada kegiatan pengajian, biasakan sampai larut malam, itu tidak mengapa. Ada acara keagamaan atau anak terpaksa harus cari uang tambahan misalkan, terus ada hal-hal yang memang bisa diterima, itu tidak dilarang, boleh-boleh saja begitu kalau ada kepentingan urgent. Tapi yang dilarang itu oleh Kang Deddy nongkrong-nongkrong tidak jelas, apalagi sambil main game, itu bisa sampai larut malam, pada akhirnya besoknya paginya itu ngantuk. Nah itu makanya sinkron dengan kebijakan diberlakukan sekolah jam 6:30, itu pun menimbulkan pro dan kontra, itu biasalah ya, biasa. Nah di Purwakarta itu sudah biasa sebenarnya, tidak asing lagi. Makanya ketika ada komentar-komentar yang negatif tentang jam masuk sekolah, itu kemana saja. Di Purwakarta dulu pernah
berlaku. Kan apakah efektif? Ya sebenarnya itu tergantung di lapangan juga sih. Ya, di lapangan memang ada yang memang nurut, ada juga yang ya begitu. Ya. Nah, itu dia gebrakan Kang Deddy. Apakah teman-teman mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang satu ini berlakukan jam malam? Sampai ada yang protes, katanya Kang Deddy membungkam kreativitas anak muda karena tidak boleh keluyuran malam-malam. Itu di atas jam 9 mau ngapain? Kecuali kan kata Kang Deddy juga, kecuali kalau ada keperluan urgen, terus bantu apa perekonomian, misalkan dagang malam-malam karena terpaksa, itu Kang Deddy tidak melarang. Oh, misalkan ada aktivitas keagamaan, pengajian, itu kan pulang malam, itu tidak mengapa. Terus ada hal-hal yang memang toleransi, tidak mutlak 100% tidak boleh. Masa ada orang pengajian, anak yang ikut pengajian harus dibubarkan, kan tidak elok juga, bukan itu yang dimaksud. Jadi jangan gagal paham Kang Deddy kok terlalu banyak aturan. Ya memang aturan dibuat untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, terutama di jam malam. Jam malam itu rawan, makanya Kang Deddy tegas kalau misalkan ada terjadi sesuatu pembacokan, Kang Deddy lepas tangan kalau misalnya di atas jam 9, apalagi cuma nongkrong-nongkrong. Nah coba ini misalnya ini pernyataan Kang Deddy yang satu ini, silahkan disimak ya. Setelah diberlakukan jam ini, saya tegaskan, setelah gubernur memberlakukan jam malam, kalau nanti ada anak Jawa Barat yang berkelahi, yang dibacok, yang dirampok di jalan, kemudian dia harus masuk rumah sakit, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membantu pembiayaannya. Nah itu menurut Kang Deddy, kalau misalkan ada terjadi pembacokan atau terjadi hal yang tidak diinginkan di atas jam 9, pemerintah provinsi angkat tangan, silahkan biaya rumah sakit tanggung sendiri. Tapi kalau misal Kang Deddy kan biasa sering bantu orang yang kecelakaan atau misalkan korban pembacokan atau apalah. Nah Kang Deddy kalau misalnya kejadiannya lewat jam 9, silahkan gitu biaya sendiri, karena cek orang Sunda mah bongan teh tengah waro karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah jadi hikmahnya ya memang bagus, anak tidak keluyuran, tidak main game sampai larut malam, itu positif juga buat kita semua sebagai warga Jawa Barat. Cukup sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bapak Aing.